Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar sebangsa dan setanah air. Sedang sekali untuk sore hari ini di gelaran Selasa 20 Januari tahun 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 190 Menara Kuning Bukit Tinggi. Saya Marisa dan tim sore ini akan menemani Anda untuk 1 jam ke depan kurang lebih di Dialog Kentongan. Tentu RRI tidak akan lepas dari mitigasi bencana karena sudah ditetapkan sebagai radio tanggap bencana. Pemulihan kebencanaan dan juga kemanusiaan yang terus juga bernuansa di lapangan, dan topik yang kami angkat di sore hari ini akan menghadirkan lembaga organisasi yang sudah tidak bisa lepas dari RRI karena ulang tahunnya berdekatan dengan RRI pendengar 11 September dan 19 September juga. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk sore hari ini ada Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Andes Haji Aristo Munandar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selamat datang di RRI Pak Haji. Ya, ini familiar ini. Udah kembali ke kampung, kembali ke rumah. Baik, pendengar, tentu Pak Aristo sudah tidak asing nama dan figur beliau, 2 periode Bupati Agam, Pak Aristo. Ya. Dan tidak lepas dari RRI juga, suaranya juga sering mengudara di RRI. Ya, sejak dulu. Dan sekarang masih tetap terasa. Udah member. Baik, Pak Aristo tidak sendirian pendengar, hadir Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi Bapak Haji Karunas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Karunas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, baik pemirsa RRI yang bisa mendengar kegiatan kemanusiaan yang ada sekarang ini di program Kentongan. Dan suara Pak Karunas juga tidak asing lagi, mengudara di RRI, baik on air juga off air. Terima kasih Pak Iksan. Baik. Dan pendengar, tentu topik tidak lepas dari kemanusiaan dan juga kebencanaan. Bagaimana dedikasi PMI di kebencanaan dan juga kemanusiaan akan kami kupas untuk 1 jam ke depan. Berbagi ya Pak Karunas dengan Pak Aristo Munandar. Tentu di awal kita runut lagi provinsi karena membawahi kabupaten kota dengan PMI-nya. Pak Aristo Munandar, ini saat ini kan sudah mulai nih pemulihan kebencanaan pasca bencana hidrometeorologi. Ini apa yang menjadi titik tolak dari PMI selama kebencanaan ini terjadi, Pak Aristo? Begini, mungkin saya agak setback belakang dikit. PMI itu kadang-kadang persepsi orang mirip dengan donor darah. Ya. Tapi Undang-Undang 1 2018 tentang kepalamerahan ada 8 tugas pokok PMI. Salah satu tugas pokok itu adalah membantu penanggulang bencana di dalam dan luar negeri. Jadi ini sudah tugas pokok. Baik. Jadi bukan himbauan lagi. Jadi karena itu PMI punya standar operasional prosedur di sini. Misalnya ya, terjadi satu bencana, PMI itu paling lama 6 jam, sudah harus sampai Berada di lokasi. Sebab tugas pertama kita pemantauan awal dan asesmen. Baik. Dengan asesmen itu kita tahu datanya di sana tuh kejadiannya apa, berapa jumlah korban, kemudian apa saja yang kena, kemudian apa bentuk-bentuk pelayanan yang diperlukan, apa bantuan yang diperlukan. Kita sudah tahu persis. Nanti nyusun infografis. Dari infografis itulah operasionalnya PMI. Jadi sudah punya standar. Kadangkala persoalan ini persoalan besar karena pendataan. Banyak masalah-masalah bencana, pendataan itu persoalan. Baik. Tapi kalau PMI memang itu. Di apa yang nanti dibutuhkan oleh korban, Ya, terdata akurat oleh PMI. akurat. Kita tahu di lokasi di mana. Akibatnya kita mencarikan donasi, kemudian mendistribusikan, kita langsung cepat. Sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita yang terdampak bencana. Baik. Nah, itu. Nah, dan juga tentu menjadi hal itu
selama ini kan dedikasi PMI Bukit Tinggi juga sudah tidak bisa diragukan ya Pak Oh Haji. betul. Nah pertanyaan, Ini garda terdepan. iya, kejadian ini kan banyak di Agam. Ya, Nah kenapa kok PMI Bukit Tinggi bantu Agam? Nah ini gimana Pak Haji bisa jelaskan ini? begini. PMI itu tugas pokoknya urusan kemanusiaan. Membantu kemanusiaan di dalam proses bagaimana dia menjalani kehidupan secara baik. Kalau ada kebencanaan pasti ada gangguan kemanusiaan. Kalau berbicara tentang gangguan kemanusiaan, PMI itu tidak kenal lagi teritorial. Maksudnya kemana saja bisa. Saya contohkan. Ada kejadian di Asmat, Papua. Relawan kita dari kota Solo kumpulin dana, berangkat ke sana. Baik. Kan ada teritorial. Iya, iya. Kemudian kita sekarang dari seluruh provinsi datang. Alat pembersih kebersihan air kita Ya. dari Kudus datang. Jauh-jauh ya Pak Dari Haji. Kaltim, dari berbagai provinsi. Itu yang PMI. Apalagi agak Bukit Tinggi, tetangga dekat. Iya, karena Jadi tapi sistem penugasan diatur. Misal kalau memang di Agam tidak cukup sumber daya, sarana prasarana, kita tugaskan PMI Bukit Tinggi membantu sana. Tapi penugasan dari PMI provinsi. Sehingga dia nanti merupakan rangkaian kegiatan yang lebih besar. Kalau memang tidak dari provinsi, berarti Agam akan meminta dukungan begitu. Tapi kita melihat di Agam sudah mungkin keterbatasan SDM. Luasnya cakupan wilayah. Kemudian beratnya suasana yang akan ditangani. Akibatnya kita cari tenaga. ya. Mungkin dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, mana dekat. Contoh, erupsi Gunung Merapi Mei 2025. Ini kan kita nih telah bencana ya. Maret kejadian pesisir selatan, Mei kejadian di sini. Waktu itu kita minta bantuan langsung. Saya sudah ketahui waktu itu karena berada di lereng Gunung Merapi. Dah terjadi bencana, saya minta Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang turun. Langsung segera, sampai 6 jam, 2 jam 3 jam udah masuk. Ada laporan ya Pak Haji ya? Ada laporan. Jadi itulah mekanisme daripada PMI itu bekerja. Dia memang cepat, kerjasama antar daerah itu kan terjalin sekali. Jadi tidak ada batas, itu adalah gunanya untuk pengaturan kegiatan, pengaturan program, perencanaan. Tapi kalau emergensi, kebencanaan, sifatnya sudah global. Itu pola kerjanya PMI. Baik. Koordinasi tetap. Kalau saya dulu sebelum menetapkan menurunkan Bukit Tinggi, saya telepon Agam. Sanggup Anda kerjakan dengan sumber daya yang ada? Memang enggak kewalahan kami Pak karena luas wilayah. Baik. Ini berat di Pelembayan, berat di Tanjung Malala Raya. juga. Ada 6 kecamatannya yang terdampak. Tidak cukup sarana. Oke, saya tugaskan nanti. Saya telepon Bukit Tinggi. Siap, kalau Bukit Tinggi siap, berangkat. Saya bilang. Baik, berbagi langsung ya Pak Risto dengan Pak Berbagi Kerunas. Kekuatan apa yang membuat PMI Bukit Tinggi bisa kuat Pak? Untuk bisa menjawab perintah dari Pak Aristo Menandar di provinsi Pak Kerunas. Baik Pak Iksan, kalau ditanya kekuatan itu himbauan nurani. Tim sebenarnya. Jadi kita merasakan relawan itu manusia. Ya. Kalau sentuh perasaannya untuk kemanusiaan itu lebih daripada roket Pak. Melejit ya Pak ya? Melejit itu Pak. Tapi kalau disentuh dia dengan cara kekuasaan, relawan tidak akan bergerak Pak. Itulah yang ada sama PMI Bukit Tinggi, bagaimana menggerakkan relawan. Relawan kita tidak punya ikatan Pak. Judulnya aja relawan. Iya, rela. Kalau karyawan kita punya ikatan Pak. Jadi bagaimana memanage mental dan rasa yang ditumbuhkan untuk relawan bergerak, itu sebenarnya yang ada pada tim markas PMI Kota Bukit Tinggi. Jadi semuanya tanpa diaba-abakan perintah jalan, kita malah menunggu. Ya. Pak Ketua, kapan kita berangkat? Kapan kita harus bergerak? Karena yang kita sentuh itu rasa, Pak. Saya kira itu mungkin kalau Pak Iksan tanya bagaimana untuk menggerakkan, ya itulah tadi. Jumlahnya berapa Pak Kerunas? Kita punya kekuatan relawan kita sekitar 30 orang, 28 aktif. Dan itu bisa diminta
kapan saja, kadang tanpa diminta, ada bencana terdengar, beliau langsung hadir. Kapan penugasan Pak Ketua? Kalau yang aktif di posko harian untuk pelayanan prima masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya, yang layanan prima itu gratis ambulan, gratis semuanya, pelayannya itu 24 jam tanpa hentinya dengan piket posko 6 orang. Ya. Ditambah nanti dengan staf yang ada yang bisa membackup. Kalau kekurangan itu relawan yang standby langsung jalan tuh Pak Iksan. Saling backup ya Pak ya. Ya langsung backup. Karena yang kita sentuh tadi itu perasaan. Baik. Berbagi juga nih Pak Risto, langsung ke profesi lagi nih. Kan beban kerja relawan tadi kan kata Pak Ros Ya. relawan gitu ya Pak, Ya. yang tanpa ada imbalan balas jasa dan sebagainya. Pertanyaannya tentu ketika mereka berada di lokasi terdampak ada beberapa potensi Pak, seperti kecelakaan ini semuanya diasuransikan atau gimana nih para relawan Pak? Para relawan itu untuk kegiatan operasional seperti itu memang kita berikan insentif, kita berikan jaminan Jaminan ya. kesehatan, sehingga mereka dalam membantu kebencanaan di lokasi tersebut dia enjoy, perasaannya senang, Ya. dia bisa menggerakkan kekuatannya secara lebih maksimal. Itu kita bantu itu. Misalnya masa relawan ke sana makan aja dia Iya, bisa dia. gimana Nggak ceritanya tuh, Pak? mungkin. Harus ada kita siapkan, insentifnya kita siapkan. Nah, itu kita bersama-sama. Sebenarnya tidak mungkin tidak bergerak. Memang setelah kegiatan habis, memang tidak ada juga. Karena baik. itu namanya dia relawan. Relawan, bukan karyawan. Bukan karyawan. Tidak perlu pakai SPJ dia. Tapi ada relawan kita yang sudah berkeluarga Pak, dan dia Banyak. meninggalkan anak istrinya di rumah, itu gimana Pak Saya Haji? contoh konkret ya. Di Pasaman Barat kita kena dulu. Kepala posko kita di lapangan, kita tugaskan kepala markas Mentawai. Dari Mentawai dia. Dia nyebrang laut. Iya. 3 bulan, sudah 3 bulan. Saya soalnya, si Drakar nama. Drakar, Anda sudah berulik dengan yang lain? Pak, saya di sini aja Pak. Sampai selesai, saya senang. Itu satu contoh. Ada lagi sopir. Relawan kita juga. Dia drop air bersih. Dia di sana tuh sudah ya sama 3 bulan. Sejak di awal dia sana. Disuruh pulang. Enggak mau juga. Pak, saya senang Pak. Di sini aja saya Pak. Enggak ganti-ganti Pak. So begini, doktrin relawan itu kita tanamkan sejak dia PMR. Palang remaja. Nah, Ikut ke remaja itu pelajar ya, sejak Pak Haji, ya? SD, Iya, iya, iya. SMP, bahkan ada parang merah remaja muda, mula, Madya, Wira, KSR lagi dia untuk paling tinggi, TSR dan setelah itu. Jadi ada berjenjang. Penanaman nilai kesadaran seperti itu berlangsung sejak dini. Itu menyebabkan militansinya tinggi. Tinggi militansi relawan itu. Mereka tidak kenal itu. Saya ke Asmat dia pergi. Nggak pusing dia itu. Ini kan tidak mikir ke kita kan biasa kalau karyawan mikir dulu kan. Ini logistik di sana. Kalau PMI enggak, estafet datang temannya, solidaritasnya itu memang tinggi. Oh ini teman kita datang. Gimana? Rasa persaudaraannya langsung datang dia. Ini yang tipikal relawan kita yang kita coba melihat di lapangan. Baik. Nah, berbagi lagi nih Pak Risto dengan Pak Kerunas, dan bahkan dedikasi PMI Bukit Tinggi sudah bisa mengantarkan logistik ya Pak Kerunas ya, sempat rendang di Randang Minang pun diantar Ke Lombok. ke Lombok ya. Kemudian school kit juga diberikan. Ini gimana? Apakah ini terus bergulir ketika menghadapi bencana yang terjadi saat ini Pak Kerunas? Alhamdulillah kalau itu Pak Iksan, sampai sekarang kita tetap bergulir. Terakhir itu kan bencana banjir bandang di Malala yang kita tangani. Pada hari pertama kita sudah buka donasi. Alhamdulillah Bukit Tinggi tidak kena bencana. Tetapi kita jadi daerah penyangga kekuatan dari kawan-kawan yang keteter nantinya SDM sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi. Kita sudah buka donasi, walaupun kita tidak terdampak dari kejadian yang dari 2017
itu orang akan melihat donasi itu arahnya kemana. Ya. Bagaimana penyampaian dari donasi kepada korban. Alhamdulillah kita punya data yang jelas, asesmen yang jelas sesuai dengan petunjuk yang ada di PMI. Ya. Siapa yang dikasih dan by name, by nama, by address itu, by handphone itu bisa ditemui, bisa dipanggil. Bapak korban, iya. Di mana rumah Bapak? Di sana. Kalau kita asesmen kita luar Jadi biasa. tidak ada warga yang mengatakan tidak dapat bantuan. Ya, kalau dari PMI Pak Iksan di lapangan, alhamdulillah Pak Iksan ya. Kalau kita minta data relawan, kita minta data ke masyarakat, itu secara terbuka, hati masyarakat terbuka. Tidak ada yang menutupi, kami besok dikasih apa. Kalau yang lain kan diiming-iming, minta data. Kalau kita enggak. Contoh kejadian yang di Pasaman Barat gempa, Ya. Bukit Tinggi ditugaskan untuk Jorong Malampah. Itu 898 jiwa, kita buka dapur umum, 2 bulan kita kasih makan siang malam. Gratis itu semuanya ya. Gratis semuanya, dana 0 rupiah. Dari mana? Asesmen yang kita dapatkan dari relawan, itu yang kita bicarakan kepada para donasi. Ini loh kerja kita, Anda mau bantu, siapkan. Kami siap mengantarnya, siap mana kan. Jadi ada yang ngantar beras itu satu hari itu Pak Iksan, ada yang 300 kilo, 500 kilo, sayur datang 1 mobil, segala macamnya datang. Artinya dia sudah melihat masyarakat, kalau diarahkan ke PMI ini, alhamdulillah sampai, mencapai sasaran. Ya. Kebutuhan masyarakat bencana tidak Indomie saja. Tiap hari kebutuhan ini berubah. Ya. Itulah manajemen yang ada di PMI. Jadi kalau masyarakat bertanya, Pak, kami mau donasi sebentar. Kita lihat kebutuhan masyarakat apa. Dia butuh kompor, butuh gas, butuh minyak. Kita kasih juga Indomie, bagaimana dia mau makan Indomie, kompornya nggak ada. Bisa kebutuhan ya Pak. Iya, itu kelebihan dari asesmen tadi. Kalau kita datanya jelas, kita berikan masyarakat itu donasi yang jelas, dan kita bisa mengukur kebutuhannya apa. Dan tidak tertutup kemungkinan kami sudah berapa kali Pak Iksan dari PMI Bukit Tinggi kami minta dana kepada para donatur untuk diberikan dana kepada korban. Contoh yang kemarin yang terjadi di Bukit Batabuah, malahan donatur kita yang dari Jakarta tanya, Pak Ketua, itu butuh apa lagi masyarakat? Kalau mie jalan 10 hari itu Pak, sudah, makanan sudah. Saya bilang orang mau memperbaiki rumahnya, sepeda motor ada, minyak pembeli untuk beli minyak sepeda motor tidak ada, gitu ya. Duitnya sudah habis. Iya. Dia beli paku mungkin untuk paku dinding rumah yang rusak, dia butuh uang. Itu didonasikan Pak, uang cash kita berikan kepada masyarakat dengan data yang jelas. Bapak Amir terima sekian, kita foto, kita apakan. Jadi para donatur terpuaskan dengan pola kerja yang ada dengan data asesmen yang jelas. Baik. Nah, berkaitan dengan relawan tadi Pak Aji, Pak Keronas, itu cara perekrutan seperti apa? Kemudian ada termen waktu nggak? Ini butuh relawan PMI itu kapan gitu Pak Keronas? Kalau dalam piket sehari-harian itu sudah jelas ditugaskan, isi dia daftar piketnya diisi sendiri, dia butuh 6 orang, kapan dia atur sendiri. Kalau kebencanaan itu datangnya semua relawan yang sudah ikut pelatihan itu muncul Pak, tanpa dipanggil itu Pak nalurinya. Contoh kemarin ada kawan kita yang sudah kerja di perusahaan Jakarta, datang pulang hanya minta cuti tahunan yang kemarin dia untuk ambil, bergabung. Datang ke PMI, Pak Ketua saya cuti, manfaatkan saya 5 hari ini untuk apa? Kita kan enggak undang dia Pak. Iya. Begitu terkaitnya rasa kemanusiaan yang ada di dalam pelatihan yang kita berikan, kesehari-harian memperlakukan, dan beliau juga diterima oleh masyarakat. Ini kan ada juga Pak, kita pelatihan sudah, masyarakat tidak terima kita. Kan banyak nih Pak. Ini alhamdulillah kalau sudah pakai rompi palang merah PMI, insya Allah masyarakat terima Pak. Tidak ada yang menolak ya Pak Haji? Insya Allah Pak. Nah Pak Aristo, berkaitan dengan relawan tadi, ini ada bentuk apresiasi bagi relawan, ada
pemilihan relawan berprestasi atau yang teladan seperti itu Pak Haji? Ada. Jadi setiap tahun kan kita peringati Hari Relawan itu. Dia ada peringatan relawan, itu kita berikan apresiasi tahun relawan yang barangkali tingkat pengabdiannya cukup bagus, kegiatannya barangkali selama ini pantas. Dia ada progresnya tercatat ya Ada. Pak Risto ya. Nah, memang ada persoalan kita sekarang terjadi dengan relawan. Pertama, kebencanaan ini terus berkembang. Kayak sekarang, dulu nggak ada siklon. Ya. Ya, COVID juga nggak ada dengar dulu. Artinya adalah tingkat profesionalitas daripada relawan Relawannya memang sendiri ya. Nah, kita mengakui itu belum terlakukan oleh kita bagaimana peningkatan kualitas relawan menjadi seorang lebih relawan profesional. Nah, itu persoalan kita yang harus. Misalnya, sekarang layanan PMI itu ada yang air bersih. Ya. Itu harus ada pelatihan wars. Kita adakan kemarin jumlahnya baru sedikit. Padahal kebutuhan kita sekarang kan 16 kabupaten kota yang kena dari 19. 3 saja yang enggak. Damasraya, Sijunjung, dan Sawalunto. Selebihnya ada dalam kualitas yang berbeda. Itu kan butuh relawan lebih banyak. Rata-rata seluruh kabupaten kota itu butuh air bersih. Ya. Di mana saja itu yang terdampak itu, dia butuh air bersih. Tentu harus ada tenaga. Untuk menyalurkannya. Misalnya, iya, pertama melihat sumber air. Sumber air itu harus dicek dulu, diteliti masuk lab dulu. Pantas tidak diminum masyarakat kita. Takutnya terdampak iya, higienisnya ya Pak Haji ya. Ya, nah, itu. Kemudian barangkali pola pendistribusian. Bagaimana? Kita perlu ada sopir sebanyak sekian. Ya. Perlu tenaga teknis sebanyak sekian. Baik. Nah, itu kan 3 profesional. Dalam lain-lain juga itu. Misalnya pertolongan pertama. Kita itu pertolongan pertama itu memang itu keunggulan pada PMI. Kita kerjasama dengan UNAN Fakultas Keperawatan. Jadi kita memang sudah menjurus ke arah itu. Tapi sekarang itu yang belum Baik. tercapai seluruhnya. Baik, Pak Risto Munandar dan juga Pak Kirnas tadi sudah disampaikan masalah air, mata air, tapi bukan katanya mata air sudah dekat, tapi kita dekat dulu, akan break dulu beberapa jeda menit berikut ini bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Pro2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun berada, masih di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 20 Januari tahun 2026. Di Pro 1 RRI Bukit Tinggi masih hadir dua narasumber kami dari PMI, baik Provinsi dan juga Kota Bukit Tinggi. Ada Pak Haji Aristo Munandar selaku Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat dan juga Pak Haji Keronas selaku Ketua PMI Kota Bukit Tinggi. Masih berbincang, kita akan mengajak Anda lebih memperdalam dedikasi PMI di kebencanaan dan juga kemanusiaan. Pak Aristo Munandar, balik lagi nih, masih pingpong ya Pak Keronas ya. Nah, di sesi kedua ini kami akan mengulik tentang tadi di awal sudah menyampaikan bahwasanya PMI itu tidak selamanya erat dengan donor darah. Ada kemanusiaan, kebencanaan sudah terbukti, dedikasinya yang tidak bisa diurai dengan kata-kata. Tapi donor darah nih gimana Pak Haji? Bisa diurai dengan kata-kata atau gimana Pak Haji? Begini, mengenai donor darah, memang itu tradisi awal PMI sejak mulai lahir. Ya. Sejak Red Cross orang kenalnya donor darah Pak Haji ya? Donor darah. Jadi itu memang sudah masyarakat PMI donor darah. Karena memang itu kerja awal, tugas awal daripada PMI. Tapi kan perkembangan dunia ini kan berubah terus. Bermacam-macam bisa kejadian. Misalnya seperti saya sampaikan tadi. Di bidang kesehatan. Ada COVID. Dulu tidak pernah ada. Benar. Di bidang kebencanaan. Dulu siklon tidak ada, sekarang ada. Jadi banyak berkembang. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga berkembang. Aspek kebencanaan juga berkembang. Nah karena itu tugas PMI juga berkembang. Karena itu yang diatur di dalam Undang-Undang 1/2018 diatur seperti itu. Misalkan tadi kan contoh aja kebencanaan. Membantu pemerintah di bidang pelayanan kesehatan dan sosial. Kemudian yang lebih besar tugasnya antara lain membantu pemerintah dalam tugas kemanusiaan. Itu tidak bertepi. Banyak tugas kemanusiaan ini yang ada. Bisa orang-orang jompo, orang bermacam-macam ya tugas kemanusiaan. Itu sebetulnya menjadi tugas PMI. Pada hakikatnya PMI itu ada membawa misi kemanusiaan, membantu pemerintah. Nah, itu yang garis pokoknya. Jadi artinya kita mendukung pemerintah mengusahakan ini kita. Ada hal-hal yang mungkin jangkauan pemerintah masih terbatas. Baik masalah sarana, prasarana, SDM-nya. Nah, mungkin ada di PMI. Sehingga hal itu akan menjadi lebih baik pelayanan dilakukan terhadap masyarakat. Nah tantangan apa Pak Haji berkaitan dengan donor darah? PMI Provinsi melihat masing-masing daerah sudah bisa nggak PMI-nya mengcover kebutuhan darah baik di serang kesehatan atau di lini-lini kesehatan lainnya Pak Haji? Saya sampaikan tadi PMI sudah lama itu kerjanya. Di dalam Undang-Undang 1/2018 sudah nyatakan dua lagi. Misalnya ada pemerintah di dalam persiapan kebutuhan darah. Ada PMI. Nah artinya secara institusi sudah lebih kuat. Kan ada dua. Dulu satu. Sudah dipakai oleh pemerintah sana. Tapi mungkin di dalam hal ini yang perlu adalah kerjasama dua institusi itu secara baik. Sehingga kebutuhan darah akan bisa terlayani secara lebih maksimal. So, yang penting bagi kita bersama-sama tentu masyarakat butuh darah, dapat darah.
Jadi institusinya pemerintah telah menggariskan undang-undangnya 2. Nah, menurut saya kolaborasi yang 2 ini semakin bagus kolaborasinya, semakin terlayani masyarakat kebutuhan darah. Nah, apakah benar Bukit Tinggi adalah kota dari 3 kota kami informasi se-Indonesia atau nasional yang predikatnya cukup bagus nih Pak Haji dalam menghimpun darah pendonor gitu Pak Haji? Sebetulnya enggak, dengar aja, udah Basuluh Matahari. Memang terbukti ya Pak Haji ya. Buktinya kemarin Pak Wali udah menyebut hadiahnya. Baik. Jadi sudah bukti nyata bahwa ketersediaan darah Bukit Tinggi mampu melayani kebutuhan masyarakat Bukit Tinggi secara maksimal. Bahkan sudah mensuplai daerah-daerah yang berbatasan. Bahkan ada berapa 15 daerah lagi bisa dibantu pelayan. So, memang penyediaan darah kalau yang PMI, institusi di bawah PMI itu hanya 5. Ada di Bukit Tinggi, Padang, Solo, Tanah Datar dan Pasaman Barat. Nah, di masing-masing daerah ada UTDR pelayan masyarakat. Walaupun begitu kebutuhan kadang-kadang tidak cukup. Karena itu kolaborasi. Selalu Bukit Tinggi sampai di 50 kota, sampai di Payakumbuh. Di sana belum jalan mungkin UTDR. Kalau ada mungkin kebutuhan tidak tercukupi. Demikian juga yang lain. Sehingga hal itu mengakibatkan kegiatan donor darah itu memang sudah kebutuhan mendasar itu. Rutin digelar ya Pak Haji? Rutin kita gelar. Karena itulah kita pendataan dari itu kita sudah miliki karena tugas kita sejak awal PMI. Ada pendataan oleh kita. Yang telah 50 kali, 35 kali kayak tadi diberikan ya. Diberikan penghargaan. Penghargaan. Yang 100 kali itu ke istana itu. Itu mendapatkan satu lencana dari Bapak Presiden. Presiden itu. Itulah modelnya yang kita lakukan. Berupa apresiasi kita kepada para masyarakat yang mendonasikan darah. Baik. Berbagi Pak Haji, Pak Aristo, tentu kita ingin tahu bagaimana trik dari PMI Bukit Tinggi bisa menghimpun darah sebanyak itu. Pak Haji, kira-kira gimana ceritanya tuh Pak? Baik Pak Iksan, pendengar RRI yang setia. Kalau kita dari Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi bersama unit donor darah Syariah Leman itu mengedukasi masyarakat. Intinya yang ada kita gambarkan, kita kasih kepada masyarakat, donor darah itu ibadah. Jadi membantu sesama itu jelas perintah agama apa saja. Allah, Tuhan yang agama lain itu tetap memperhatikan orang yang membantu. Kita bangkitkan rasa peduli. Itulah yang kita edukasi SLTA anak kelas 3. Itu pada paguyuban, instansi, perdagangan, hotel, kelompok, apa saja, kita edukasi terus, termasuk kantor. Dan ini tidak salah juga, itulah dampak positif kenapa kita dapat 3 besar terbaik kota kabupaten di Indonesia yang persentase pemenuhan kebutuhan darah untuk rumah sakitnya terpenuhi. PMI Bukit Tinggi itu melayani tidak hanya 6 atau 7 rumah sakit di kota. Kita melayani 15 rumah sakit di kota kabupaten keliling. Inilah yang memberikan dampak positif. Kita mengedukasi masyarakat, sampaikan, dan juga salah satunya membantu pemerintah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 2018, membantu pemerintah dalam penanganan kesehatan, kenakalan narkoba segala macam, itu dari darah itu tidak bisa kita bohongi. Iya. Karena ada parameternya. Iya, mesin di labor itu tidak bisa bohong. Nah, kalau ada yang nanti ketahuan, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, itu Dinas Kesehatan nanti mengadakan penyuluhan. Jadi silent mainnya. Tapi memang ditemukan Pak Haji selama proses donor darah hingga saat ini Pak Haji? Tidak bisa dipungkiri Pak. Baik. Jadi datanya sudah terupdate juga dari Dinas Kesehatan. Itu data tidak untuk keluar, kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan melakukan kepada yang bersangkutan untuk pengobatan.
Jadi tidak semuanya kita buka data itu. Tapi kalau pendonor itu nyata, silakan, tidak ada masalah. Nah, itu salah satu program yang terselubung di balik kerja donor darah yang membantu program pemerintah. Ya. HIV kadang-kadang kita tidak tahu kita HIV. Ya. Ini terpapar dengan penggunaan. Iya, dia sendiri tidak tahu dia kena HIV karena terdampak juga dari yang lain. Benar. Tapi kalau HIV itu kan bukan penyakit yang harus diasingkan orangnya. Tapi kan bisa diobati. Nah, kita mungkin pelan-pelan nanti ada penyuluhan. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, Pak Aristo, dari 19 kabupaten kota, daerah mana Pak yang masih minim nih animo untuk donor darah Pak? Ada catatan dari provinsi Pak Aristo? Pertama, kalau di daerah yang ada UDD-nya, jelas tinggi. Tinggi ya. Nah, kemudian ada daerah-daerah kita yang sebetulnya perlu ada UDD baru, karena transfusi darahnya juga dari sana. Sebetulnya perlukan misalnya Damasraya. Yeah. Itu kan tidak ada, yang ada di Solo. Beberapa itu Damasraya, Sijunjung, Sawah Lunto. Itu nggak ada UDD. Mungkin sekarang baru ada UTDRS. Tapi kan seperti yang sampaikan tadi, itu tidak mencukupi juga. Nah, karena itu disuplai dari daerah-daerah yang telah ada UDD-nya, ada UTDRS-nya. Nah, kemudian daerah-daerah seperti Solo Selatan. Yeah. Jadi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan itu masih kurang ketersediaan. Nah, ini barangkali fokus kita ke depan, bagaimana berkembang juga unit donor darah di daerah-daerah, atau kalau ada UTDRS-nya memang kuat, kita mendukung. Jadi dalam pelayanan. Misal rumah sakit tidak punya relawan. Yeah. Yang punya itu kita. Nah, ada join kerjasama. Nah, ini kegiatan relawan, tolong dia. Itu bisa juga. Yang penting bagi kita seperti yang sampaikan tadi, kebutuhan masyarakat terhadap darah terlayani oleh kita. Baik, di sesi akhir Pak Aristo dan Pak Kenas, ada sesuatu yang patut untuk diklarifikasi berkaitan dengan donor darah. Katanya darah itu emang ada bayarnya apa tidak nih? Ada kemarin juga sempat yang tercermati oleh RRI. Nanti langsung Pak Aristo bisa menjawab dan juga Pak Kenas juga bisa menambahkan. Tapi kita putus sejenak, Pak Aristo dan Pak Kenas masih di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami akan kembali dengan beberapa saja berikut ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi, di ending-ending untuk kentongan edisi Selasa ini kami masih berbincang dengan Ketua PMI Kota Bukit Tinggi dan juga Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat menyikapi dedikasi PMI di kebencanaan dan juga kemanusiaan. Ini menarik ini Pak Keronas dan juga Pak Aris Menandar, informasi yang kita bisa efektifkan nih menjelang ada beberapa informasi yang patut untuk diketahui publik. Pertanyaan tadi ada berkaitan dengan darah, itu kan ada bentuk yang diklaim oleh BPJS ya Pak Haji. Nah itu gimana? Mungkin Pak Aris Menandar atau Pak Haji Keronas dulu? Pak Haji dulu. Pak Haji Keronas, silakan Pak Haji. Baik Pak Iksan, pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi yang setia. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Palang Merah Indonesia itu tidak pernah menjual darah. Informasi yang ada, kita mendonorkan darah sukarela terus dijual oleh PMI, itu adalah hoax dan berita yang tidak benar. Yang ada itu adalah orang donor sukarela, terus ada keputusan Menteri Kesehatan menetapkan seluruh Indonesia itu sama biaya pengganti pengolahan darah. Karena kantong kita beli, SDM kita perlu, karyawan kita perlu, barang habis pakai kita perlu, sosialisasi penting. Jadi maka untuk itu biaya pengganti itulah yang nyeleneh, yang berpikiran auranya negatif mengatakan PMI itu menjual darah Pak Iksan. Tidak menjual darah. Malahan kalau menjual darah itu tidak ada bayarnya Pak. Produksinya dalam badan manusia. Sedangkan calo kita habiskan. Kenapa kalau untuk itu keluarga pasien kita jual? Itu ada persepsi yang salah di mata masyarakat. Dan harga biaya pengganti itu se-Indonesia sama. Nominal berapa Pak? Sekarang 490. Itu keputusan Menteri Kesehatan tahun 2024 Pak. Sebelumnya 360.000. Itu kalau tidak dinaikkan oleh pemerintah, oleh Menteri Kesehatan, itu tekor semua Pak, tidak bisa menggaji karyawan. Tidak bisa dapat kualitas kantong yang bagus. Kantong-kantong kita itu seperti biasa, tapi kalau dia jatuh dia tidak pecah Pak. Banyak itu masalahnya. Jadi itu hal yang salah, itu kita berpikiran mungkin rekan-rekan kita, saudara kita telat baca atau belum baca. Saya kira itu makanya ada edukasi dalam grup, kita tetap keluarkan. Baca keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian, baca Kepres nomor sekian tentang pelayanan BPJS, apa saja yang hak masyarakat yang diterima oleh masyarakat. Terus juga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat di mana saja tentang donor darah. Donor darah itu ibadah, donor darah itu adalah peduli sosial, donor darah itu adalah menyelamatkan nyawa manusia. Itu hal yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Saya kira itu Pak Iksan. Dipertegas Pak Aris Menandar berkaitan dengan darah tadi Pak Haji. Jadi mempertegas sampaikan Pak Keronas, darah itu kan kebutuhan darah, kebutuhan yang manusiawi. Urgen ya. Setiap orang-orang membutuhkan itu yang memerlukan. Prinsipnya tidak ada. Darah itu bayar ini tidak ada. Dia akan merupakan tugas kita mempertegas. Tapi dalam prosesnya kan ada pembiayaan seperti itu. Itu nanti akan dibebankan pada biaya BPJS. Kalau dia serta BPJS, itu kan yang bayar BPJS.
Itu kadang-kadang lupa kita. Jadi tidak beban langsung kepada keluarga. Tidak. Kecuali dia barangkali tidak anggota Peserta BPJS Kesehatan. Sebetulnya kita mengharapkan kepada masyarakat kita yang sudah memungkinkan proses pengurusan BPJS sebagusnya diurus. Ya. Sehingga dengan diurus itu tidak membebani. Saya tidak mungkin pula PMI tidak mengeluarkan biaya apa masalah itu. So, dia prosesnya tidak bisa langsung. Dia ambil dari saya kepada langsung masuk ke berapa isan transfer. Tidak bisa begitu. Benar. Dia. Ada pengolahan ya Pak Ji? Ada pengolahan. Pengolahan kan butuh biaya. Itu logika. Jadi karena itu pengertian kita bersama juga masalah ini. Jadi kalau memang ada biaya seperti itu BPJS. Biaya pengolahan darah. Bukan biaya darahnya dibayar berapa, tidak ya. Biaya pengganti pengolahan darah, Pak. Jadi yang diganti 490 itu biayanya itu bukan beli darah. Ada kantong, ada mesin untuk yang menetral darah. Darah A dari Bapak Badu untuk Bapak Amir sama A, itu kan tidak bisa langsung, Pak. Komponen dalam darah itu tidak sama setiap manusia karena makanan kita tidak sama. Ada yang Fe-nya tinggi, ada yang Fe-nya rendah. Ada yang perlu dinaikkan, itulah yang diolah selama 2 jam di lab kita. Supaya nanti walaupun darah sesama A, belum langsung Pak. Pengolahan inilah, periksa penyakitnya apa, ini tidak bisa, ini harus dinaikkan, ini diturunkan. Jadi penerima donasi nanti, penerima transfusi nanti, itu dijamin kesehatannya. Itu sudah ada standar baku dari Menteri Kesehatan Pak. Itu yang perlu, makanya juga PMI Bukit Tinggi kemarin dapat akreditasi, Pak. Alhamdulillah sudah jalan. Dan besok ini insya Allah dalam awal tahun ini kita akan kejar ISO 9001-2026. Ini tentang mutu dan pelayanan. Itu yang kita kejar sekarang. Jadi darah kita itu bukan darah yang pikiran orang yang negatif lah Pak. Kalau tidak, dia punya expired sendiri. Jadi memang sebelum expired itu sudah selesai. Saya kira itu Pak Iksan. Baik Pak Karunas dan Pak Aristo, kami ingin lebih lama berbincang dengan Pak Aristo Menandar dan Pak Karunas, tapi RRI batas waktu Pak, 1 detik berharga buat RRI. Tapi untuk sore hari ini sudah hadir di RRI. Terima kasih banyak Pak Aristo Menandar dan Pak Karunas. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, lebih lama berbincang tentu tidak terasa sudah dibatas waktu. Kami akan undur diri untuk kentongan untuk sore hari ini. Saya Manasan dan tim kerja pamit undur. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.